adalah terang bagi jalan kami. Engkaulah Tuhan, firman yang akan mengajar kami. Kami datang, kami haus, kami lapar, kami terbuka. Roh Kudus ajarlah kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan kami siap untuk belajar firman Tuhan. Haleluya. Amin. Baik, shalom. Sekali lagi shalom. Oke, senang bertemu kembali ya. Setelah beberapa waktu tidak bertemu dan hari ini bertemu kembali. Ya, Bible study ini adalah hal yang sangat penting. Kemarin ketika bersama dengan Bang Leo kami beberapa hari ada di kota Bandung dan di sana kami berjumpa dengan banyak orang dan di sana juga kami mendengar tentang perkembangan yang terjadi secara khusus pelayanan gereja kita GKKD di seluruh Indonesia. Nah, menarik, ada suatu waktu di dalam beberapa hari itu ada seorang pemimpin gereja kita di satu daerah ngomong seperti ini. Kami tergabung dalam sebuah lembaga persekutuan gereja-gereja. Dan persekutuan gereja-gereja ini kerap kali sekali sebulan mengundang pembicara-pembicara untuk boleh mengajarkan firman Tuhan. Nah, pembicara-pembicara ini mengajarkan firman Tuhan berdasarkan apa yang mereka harapkan. Lalu waktu itu mereka sampai pada satu pembelajaran tentang kematian Kristus. Nah, menarik karena disampaikan oleh pembicara ini bahwa Yesus yang mati di atas kayu salib itu, dia tidak merasa sakit. Karena dia Tuhan, jadi dia tidak merasa sakit. Jadi Bapak Ibu Saudara bayangkan ketika itu disampaikan dan dihadiri oleh pendeta-pendeta, diaken, pengerja-pengerja dari berbagai gereja tersebut dan mendengarkan ajaran itu. Lalu saya kembali bertanya langsung kepada rekan ini yang berkata, di daerah mereka itu dilakukan. Menurut Bapak bagaimana? Dia berkata, tentu salah Pak. Gitu loh. Tentu salah, saya tidak setuju dengan ajaran itu. Nah, apanya yang salah? Saya coba galikan ya. Ya, Yesus itu memang Tuhan, tapi sekaligus manusia. Jadi kalau dia bilang bahwa Yesus mati di atas kayu salib tidak merasa sakit, itu pasti ajaran yang sesat. Wah, ya. Terus lalu saya tanya lagi, menurut Bapak kenapa Yesus harus merasa sakit? Tiba-tiba di sebelahnya menjawab, ya dia harus menggenapi apa yang dikatakan di Yesaya 53. Di Yesaya 53 adalah nubuatan tentang hamba Allah yang menderita. Dan untuk menerima keselamatan dia harus menderita. Dia mengalami siksaan, derita, luka, dia mengalami sakit. Nah, jadi diskusi itu berkembang. Lalu saya berkata seperti ini di dalam mobil itu. Itu sebabnya kita perlu bukan hanya mendengar khotbah, bukan hanya PA, kita perlu Bible study. Wah, jadi promo. Saya bilang kita perlu Bible study. Karena kalau kita buat Bible study, kita akan belajar kronologis. Gitu loh. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, Bible study ini sebenarnya dirancang untuk menolong kita melihat Alkitab itu secara berurutan sehingga kita bisa melihat gambaran besar, katakan gambaran besar. Supaya ketika ada orang yang masuk lewat manapun dan dia menyelewengkan, kita tahu itu salah. Efesus pasal 4 berkata Allah membangkitkan atau memberikan para rasul, nabi, penginjil, gembala, pengajar di gereja Tuhan untuk memperlengkapi orang-orang percaya supaya mereka dewasa dan mereka tidak disesatkan. Karena penyesatan itu, kata firman Tuhan, muncul dari dalam rumah Tuhan juga di akhir zaman. Dan itu sebabnya belakangan-belakangan kita lihat ada ajaran-ajaran yang menyimpang. Itu sebabnya kita harus datang kepada firman Tuhan, datang dalam ketulusan kita belajar firman Tuhan dan meminta Roh Kudus untuk mengajarnya. Amin. Nah, hari ini kita akan belajar firman Tuhan
Kita sudah selesaikan kitab Yohanes, kita masuk di kitab Matius, dan kita sudah selesai Matius 1, 2, 3, dan 4. Sekarang kita masuk di Matius pasal yang kelima. Matius pasal yang kelima, Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Khotbah di Bukit. Jadi pasal 5, 6, dan 7 itu adalah khotbah Yesus yang disampaikan di bukit. Ingat baik-baik bahwa Alkitab dalam aslinya tidak ada seperti ini, ada judul-judulnya, tetapi hanya ada pasalnya dan terus berurutan. Namun dalam penerjemahan dibuat segmen-segmennya untuk membuat kita mudah memahaminya. Oke ya, ini pasal khotbah di bukit ini pasal 5, 6, dan 7. Saudara, dengar baik-baik, khotbah di bukit dalam 3 pasal ini sejujurnya ketika itu disampaikan oleh Yesus, seperti kita membaca, kita mendengar, itu paling sekitar 10 menit. Tetapi kita akan gali tidak 10 menit. Nah, saya memberi judul hari ini adalah Bahagia dari Tuhan. Sama-sama katakan bahagia dari Tuhan. Bagian pertama tentang khotbah di bukit ini adalah tentang berbahagia. Nanti kita akan bahas. Sebelum kita lanjut tentang bahagia dari Tuhan, saudara harus paham dulu bahwa khotbah di bukit pada zaman Yesus melakukan ini dengan zaman kita berbeda. Yuk kita lihat sama-sama ya, mulai dari ayat 1. Matius 5 ayat 1. 1, 2, 3. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Oke, yang pertama, Yesus melihat orang banyak itu. Siapa itu orang banyak? Dari mana? Saudara, kita belajar 2 minggu lalu. Orang banyak ini adalah orang-orang yang ada ditemukan Yesus setelah pelayanannya pertama, setelah dia dicobai di padang gurun, lalu dia tampil di Galilea, dia memanggil murid-muridnya pertama, lalu dia membuat banyak mujizat. Ya, masih ingat Matius 4 ayat 23 dikatakan, Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea, ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Ayat 24, Matius 4 ayat 24. Maka tersiarlah, apa yang tersiar? Berita tentang Yesus, berita tentang dia. Tersiar berita tentang dia di mana? Di seluruh Syria, dan dibawalah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya. Wah, terus yang menderita pelbagai penyakit dan sengsara, yang kerasukan, yang sakit ayan, dan yang lumpuh. Lalu Yesus apa? Menyembuhkan mereka semua penyakit. Saudara, yang disebut di sini pada saat itu adalah penyakit-penyakit yang tidak bisa disembuhkan oleh tabib, penyakit-penyakit yang diterima sejak dari lahir, penyakit-penyakit yang tidak punya harapan untuk sembuh. Karena mereka tahu bahwa Mesias akan datang dan menyembuhkan orang yang sakit, berkuasa. Itu sebabnya mereka melihat Yesus ini adalah Mesias itu. Kalau kita runut bagaimana Yohanes Pembaptis merujuk kepada Yesus sebagai Mesias. Nah, orang banyak itu ada di ayat 25. Dikatakan, lihat. Maka orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Mereka datang dari Galilea dan dari Dekapolis, dari Yerusalem dan dari Yudea dan dari seberang Yordan. Jadi orang-orang banyak datang. Nah, saudara, menarik. Melihat orang banyak ini, Yesus nggak mau diam. Kalau saudara baca di dalam kitab Yohanes, saudara masih ingat pernah kita belajar di kitab Yohanes, bagaimana saudara-saudara Yesus menginginkan Yesus untuk menjadi apa? Raja bagi mereka. Bukan raja secara keinginan Allah, yaitu raja yang memerintah, raja yang dibuatkan yang akan datang, tapi raja yang membangkitkan kejayaan bangsa Israel zaman dahulu seperti Daud. Supaya mereka bisa menang melawan siapa? Tentara Romawi.
Tapi kitab Yohanes berkata, Yesus tahu tentang apa? Isi hati mereka. Nah, Yesus melihat orang banyak ini yang ikut dia karena apa? Mujizat. Ikut dia karena kesembuhan. Ikut dia karena apa yang dia ajarkan melebihi daripada pengajar pada masa itu. Yesus tidak mau orang-orang yang ikut dengan dia ini tidak memiliki pemahaman yang tepat. Itu sebabnya khotbah di bukit pasal 5 sampai 7 itu menjadi khotbah Yesus di awal dan terpanjang. Ya, kalau doa Yesus terpanjang ada di Yohanes 17. Khotbah Yesus terpanjang ada di dalam pasal 5 sampai 7. Di situ bicara tentang ucapan bahagia, bagaimana peran kita sebagai garam terang dunia, terus bagaimana Yesus mengajarkan dia dan hukum Taurat tentang memberi, tentang doa, tentang sedekah. Jadi Yesus sedang mengajarkan prinsip-prinsip kerajaan Allah. Makanya tadi dikatakannya, dia memberitakan kerajaan Allah. Jadi Yesus sedang mengajarkan tentang prinsip-prinsip kerajaan Allah. Karena orang banyak ini datang, mereka punya kekosongan dalam hati mereka, dan menginginkan Yesus untuk menjadi raja mereka atas Israel. Sementara Yesus datang membawa prinsip kerajaan Allah. Sangat berbeda. Itu sebabnya nanti waktu kita baca ucapan bahagia ini, kita akan melihat prinsip ini bertentangan dengan prinsip kerajaan dunia. Nah, prinsip kerajaan Allah yang bertentangan dengan kerajaan dunia. Dan ini mengubahkan pola pikir mereka. Nah, kita sudah temukan orang banyak itu. Dikatakan ayat 1, naiklah ia ke atas bukit dan setelah duduk datanglah murid-muridnya kepadanya. Jadi saudara, ini masih di Galilea. Jadi kalau saudara punya kesempatan ke Israel, saudara akan dibawa tur ke sana. Karena di sana saat ini dibangun sebuah gereja. Gereja ucapan bahagia, begitu ya. Jadi ini bukit ini bukitnya dia agak di bawah dekat daripada Danau Galilea itu. Nah itu ya. Nah cara Yesus mengajar hari ini dan dulu berbeda. Cara Yesus mengajar pada zaman dahulu dan cara orang-orang mengajar hari ini. Karena di sini lihat ya apa yang terjadi. Yesus naik ke atas bukit. Kenapa di atas bukit? Karena orang banyak. Yesus menggunakan tempat yang tinggi supaya dia bisa dilihat orang banyak. Dan yang kedua, supaya suaranya dibawa oleh angin dari atas bukit turun sampai ke bawah sehingga semua orang dengar. Gitu ya. Lalu yang kedua, posisi tadi dia di atas bukit, yang kedua posisi gestur tubuhnya yaitu apa? Dia duduk. Jadi pada zaman itu Yesus naik, dia tinggi, dia duduk dan yang mendengar berdiri. Kalau sekarang berbeda. Saudara duduk, saya mengajar berdiri. Nah, saya mencoba mempelajari budaya pada zaman dahulu. Kenapa pada zaman dahulu yang ngajar itu duduk, terus yang diajar itu berdiri? Ternyata jawabannya karena menolong orang konsentrasi. Yaitu apa? Orang-orang itu disuruh berdiri supaya tidak ngantuk. Nah, jadi supaya tidak ngantuk, supaya nangkap. Contoh, kalau semua saudara sekarang berdiri, maka tidak akan ada saudara yang pegang handphone. Akan kelihatan kan? Oh, gitu loh. Itu sebabnya saudara masih ingat bagaimana ketika Paulus khotbah, ada yang duduk, betul? Lalu apa? Jatuh dan mati. Saudara, itu jadi ini menarik. Kenapa? Supaya orang konsentrasi. Dan yang kedua, alasannya pada zaman itu Yesus mengajar bukan berkhotbah. Itu sebabnya khotbah di atas bukit ini kalau disampaikan gaya Yesus, yaitu bicara berbahagialah, berbahagialah sampai selesai dan berdoalah seperti ini dan berpuasalah dan ini. Itu hanya seperti itu mungkin sekitar 10 menit selesai sehingga orang tahan berdiri.
Tapi kalau kayak model saya berkhotbah, saudara nggak akan tahan berdiri. Saudara akan rasa apa? Nggak adil. Kita yang banyak disuruh berdiri, yang sedikit, yang satu orang duduk. Jadi pada zaman dahulu saudara, gaya mengajar seperti itu. Sang guru duduk dan muridnya berdiri. Berdiri supaya di depan gurunya lihat anak ini konsentrasi atau tidak. Dia ini mendengar atau tidak. Begitu loh. Begitu. Di zaman saya sampai sekarang masih ada, lihat. Semua Alkitab dulu itu ada ballpointnya dan ada buku kertas kecilnya untuk nulis. Zaman sekarang orang menulisnya di handphone. Tapi kadang terdistract, bukan menulis catatan khotbah. Menulis pesan yang lain di handphonenya. Atau bahkan main game dan segala sesuatunya. Saudara dengar baik-baik. Itu bukan ciri khas murid. Jadi Yesus itu ketika dikatakan datanglah murid-murid kepadanya. Saudara harus paham murid-murid, seringkali murid-murid itu diterjemahkan dua. Satu, murid-murid itu adalah golongan para rasul yang telah dipanggil oleh Yesus untuk hidup bersama dengan dua. Berapa murid? 12 murid. Tapi seringkali juga murid-murid ini adalah orang-orang yang percaya kepadanya dan mau belajar dari dia. Nah, jadi orang banyak yang menjadi murid-murid ini adalah orang-orang yang sudah melihat kuasa Yesus, penggenapan nubuatan Mesias bagi dirinya, dan mereka mau belajar dari dia. Oke ya. Nah, menariknya juga secara khusus tentang ucapan bahagia ini hanya ditulis oleh Injil Matius. Tidak dicatat oleh Injil Markus, Lukas, dan Yohanes. Memang ini menarik, saudara. Menarik. Nanti lain kali kita bahas korelasinya. Saya tidak menemukan ini jelas diucapkan oleh Markus, Lukas, dan Yohanes. Tapi menarik. Di sini di Matius, itu sebabnya Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu Injil sinoptis yang saling melengkapi. Di kitab Matius ini enggak dicatat, tapi posisi Yesus sedang naik ke atas bukit. Lukas mencatat tentang Yesus yang turun dari bukit. Ini menarik sekali. Makanya waktu saya, luar biasa cara Tuhan. Itu sebabnya kita percaya 2 Timotius 3:16. Segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah. Jadi Roh Kudus yang mengilhamkan firman ini sehingga Matius mencatat bagian ini, kehidupan Yesus di bagian ini, Markus di sini, Lukas di sini. Kita mulai dari ayat 2. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya. Jadi lihat ya, mengajar. Jadi dia bukan berkhotbah. Ya, sangat berbeda. Ya. Terminologi mengajar dan berkhotbah itu sangat berbeda. Mengajar di sini seperti menyampaikan yang namanya poin-poin penting, intisari. Kalau berkhotbah itu bicara mengajar pada zaman dahulu seringkali terminologinya adalah pribadi, sesuatu yang dalam. Kalau khotbah itu bicara soal yang umum untuk semuanya. Nah, lihat pesan ini, lihat. Yang pertama dikatakan berbahagialah. Coba kita cek berapa kali dikatakan berbahagia. Di ayat 3, berbahagialah. Ayat 4, berbahagialah. Ayat yang kelima, kita baca aja ya, mulai dari 3 ya. 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Stop, ingat baik-baik. Tadi saya jelaskan ini tentang prinsip kerajaan Allah. Kerajaan Allah, itu sebabnya akan beda dengan prinsip kerajaan dunia. Saudara dengar baik-baik, di sini akan diganti-ganti, ada kerajaan Allah dan ada kerajaan sorga. Apa bedanya? Kadang-kadang dipakai bersamaan, kadang-kadang dipakai berbeda. Tapi kerajaan Allah seringkali berbicara tentang posisi di mana Allah memerintah. Kalau kerajaan sorga berbicara tentang tempat di mana Allah memerintah. Gitu loh ya. Coba kita lihat sama-sama. Makanya lihat nanti beda dengan konteks dunia. Kita akan baca dan nanti saya akan jelaskan beberapa sepanjang waktu kita cukup. Ayat yang ketiga dulu sekali lagi, 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang punya kerajaan sorga.
Berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. 5. Berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki apa? Bumi. 6. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran karena mereka akan dipuaskan. 7. Berbahagialah orang yang murah hatinya karena mereka akan beroleh kemurahan. 8. Berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. 9. Berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. 10. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga. 11. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Saudara lihat ya, ada 9 ucapan bahagia. Saudara, sebelum kita bahas ini, menarik karena apa? Sekali lagi ini adalah tentang prinsip kerajaan Allah yang beda dengan prinsip dunia ini. 9 ucapan bahagia ini kalau kita hidupi maka hasilnya adalah ayat 12. Ini hasilnya ayat 12. 1, 2, dan 3. Bersukacita dan bergembiralah karena upahmu besar di sorga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Saudara, ini. Jadi dampaknya adalah bersukacita dan bergembira. Nah, kita kembali. Saudara, di dalam bahasa asli daripada firman Tuhan ini kita temukan. Kalau saudara punya Alkitab elektronik di handphone saudara, maka saudara bisa melihat bagaimana ayat Alkitab ini ada korelasinya dengan ayat-ayat yang lain. Waktu kita mendengarkan kata berbahagia ini dan itu, bagi kita itu seperti sesuatu yang baru. Tapi bagi orang-orang Yahudi ini tidak baru. Mengapa tidak baru? Dengar. Yesus seringkali mengutip kitab-kitab perjanjian lama ketika dia mengajar. Beberapa ahli teologi mencatat seringkali dan paling banyak Yesus mengutip kitab-kitab dari kitab Keluaran, Ulangan paling banyak. Ya, kitab Ulangan banyak sekali yang Yesus ajarkan karena itu bicara tentang perjalanan bangsa Israel sampai menuju tanah Kanaan, disimpulkan di sana. Kemarin kita belajar bahkan ketika Yesus dicobai di padang gurun itu diambil dari kitab Ulangan. Selain itu, Yesus juga mengambil dari nabi besar Yesaya, banyak sekali dia mengambil dari Yesaya. Lalu dia mengambil dari mana? Dia mengambil dari Mazmur tentunya. Dia mengambil itu dari kitab Mazmur. Banyak sekali ajaran-ajaran Yesus. Bahkan kita tahu sama-sama ketika Yesus berkata di kayu salib, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Itu kan. Orang tidak faham. Sebenarnya Yesus sedang menyanyikan sebuah Mazmur yang diambil dari Mazmur pasal yang ke-22. Jadi lihat, Yesus banyak sekali mengutip. Di dalam Mazmur dia mengutipnya, Amsal dia mengutipnya. Dan kitab-kitab nabi kecil juga dia mengutipnya. Nah, jadi ketika audiensnya adalah orang Yahudi, mereka mendengar Yesus berbicara tentang ini, mereka itu karena faham, mengerti atau menghafal kitab suci, pikiran mereka itu langsung lari ke ayat di mana hal ini diambil oleh Yesus. Jadi Yesus contoh, ketika dikatakan berbahagialah. Saudara, kata berbahagialah dari bahasa Yunaninya yaitu makarios. Nah, makarios ini bukan berbahagialah. Jadi berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Jadi kata berbahagialah dari bahasa aslinya makarios itu artinya adalah seperti ini. Betapa beruntungnya, gitu loh.
Kan kalau orang bahagia itu seperti relatif. Gitu loh. Tapi ini betapa beruntung. Itu sebabnya di dalam bahasa Inggris ini dikatakan blessed, diberkati. Memang makarios itu 3, yaitu diberkati, bahagia, dan betapa beruntung. Tetapi dalam konsep firman Tuhan ini, itu diterjemahkan betapa beruntung. Gitu loh. Makanya seperti ucapan bahagia pertama di ayat 3. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang punya kerajaan sorga. Bahasa aslinya adalah betapa beruntungnya orang yang, gitu loh. Jadi ini bukan sesuatu yang dikerjakan. Tetapi Yesus sedang mengajarkan fakta bahwa semua yang di kondisi ini, orang itu betapa beruntungnya. Jadi Yesus sedang menyampaikan pesan ini kepada orang yang melihat mujizat, melihat perbuatan Tuhan yang besar. Dan Yesus berkata, betapa beruntung orang yang seperti ini. Nah, itu diambil Yesus referensinya dari umat pilihan Allah yang mengalami penyertaan Tuhan dan mereka beruntung. Itu sebabnya ucapan bahagia tidak berlaku untuk semua orang. Betul. Karena apa? Karena dikatakan di sana murid-murid. Jadi ini pengajaran kepada murid-muridnya. Memang ini kita bisa bawa kepada banyak orang. Tapi ingat, karena ini prinsip kerajaan Allah, maka tidak akan sama dengan kerajaan dunia. Contoh. Lihat ya, ucapan bahagia pertama ayat 3. Betapa beruntungnya orang yang miskin di hadapan Allah. Terus mereka yang punya apa? Kerajaan sorga. Saudara tahu apa yang terjadi? Kerajaan sorga itu melebihi dari segala sesuatu yang ada di dunia ini. Seperti paradoks, bertentangan. Bagaimana bisa beruntung orang miskin? Menurut saudara orang miskin beruntung tidak? Untungnya diriku, aku miskin. Tidak ada. Orang pasti bilang apa? Kodong, malang, betul? Kenapa aku dilahirkan miskin? Gitu. Nah saudara dengar baik-baik. Ketika kita mendengar ayat ini, maka apa yang terjadi? Khusus bagi orang Yahudi, ketika mau dengar tentang berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, saudara tahu apa yang terjadi? Pikiran mereka itu akan mencari dari mana Yesus ambil ajaran ini. Karena dia seorang rabi, dia pengajar. Yang mirip dengan berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, betapa beruntung orang yang miskin di hadapan Allah. Ini adalah Mazmur 34. Coba buka sama-sama, Mazmur 34 ayat 18. Ada di screen di sana, Mazmur 34 ayat 18. Oke, lihat ya sama-sama. 1, 2, 3. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Nah, kata miskin di sana itu tidak ada hubungannya dengan kekayaan. Kata miskin di sana itu berbicara tentang jiwa, kondisi jiwa. Ya, kondisi jiwa. Mazmur 34 ayat 18 di Indonesia, kadang juga itu Mazmur 34 ayat 19. Karena ayat 1 biasanya untuk pemimpin biduan. Nah itu. Nah jadi sama ya. Supaya saudara jangan bingung. Kenapa itu Pak Pendeta ngomong ayat 18 muncul ayat 19. Nah saudara dengar baik-baik. Karena orang yang punya segala sesuatu. Punya rumah, punya harta, punya uang, punya banyak hal. Tetapi mereka kondisi jiwa dan spiritual mereka itu tidak kaya. Nah, mengapa Allah sampai katakan ini miskin di hadapan Allah? Saudara, ada 2 peristiwa yang menarik di dalam kitab Perjanjian Baru. Tentang orang yang datang di hadapan Tuhan. 1, seorang pemungut cukai
yang kaya secara keuangan. Yang kedua, ahli Taurat atau orang Farisi yang kaya secara iman tapi kurang secara uang. Dan dua orang ini masuk ke bait suci dan berdoa. Apa yang terjadi? Orang Farisi ini kaya, dia maju langsung di hadapan Tuhan. Tetapi kekayaan spiritualnya membuat dia menghakimi orang yang berdosa. Lalu apa yang terjadi? Kebalikannya, yaitu orang pemungut cukai ini, dia orang yang kaya di muka bumi, tapi miskin di hadapan Allah. Dia jauh dan dia bilang apa? Aku tidak layak. Lalu Yesus berkata, doa siapa yang didengar? Doa dari pemungut cukai. Yaitu apa? Karena dia tahu menempatkan dirinya miskin di hadapan Allah. Saya tempatkan yang kedua. Di Lukas, kita udah belajar 2 minggu atau 3 minggu yang lalu. Tentang pemuda yang kaya itu, pemimpin yang kaya. Dia datang kepada Yesus, guru yang baik. Apakah yang harus kulakukan supaya aku selamat? Yesus berkata, lakukanlah 10 perintah itu. Jangan mencuri, membunuh dan segala macam. Dia bilang apa? Aku sudah melakukannya sejak aku muda. Lalu Yesus berkata, masih ada satu hal yang kurang. Itu apa? Jualah hartamu. Bagikanlah itu sedekah kepada orang-orang yang berkekurangan. Datanglah kepadaku dan ikutlah aku. Lihat, orang ini kaya secara finansial. Dan dia berpikir bahwa dia juga kaya spiritual secara rohani. Dan dia datang kepada Yesus. Lalu Yesus berkata, jual itu. Tetapi sampai selesai ayat itu, orang kaya ini tidak datang kembali kepada Yesus. Mengapa? Ayat ini membingkainya. Yaitu apa? Perkataan miskin di hadapan Allah ini adalah sikap menghampiri Tuhan. Sama-sama katakan menghampiri Tuhan. Seperti orang Farisi itu yang sangat rohani. Seakan-akan dia tidak membutuhkan Tuhan. Bahkan di rumah Tuhan, di hadirat Tuhan dia menghakimi orang lain. Sampai berdosa. Orang kaya itu, pemimpin kaya yang sejak dari muda itu. Secara jasmani kaya, secara pengetahuan rohani kaya. Tapi tidak miskin di hadapan Tuhan. Gitu loh. Nah, hanya orang yang miskin di hadapan Allah yang didengarkan oleh Tuhan. Sangat berbeda dengan Sakeus yang kita bahas. Betul? Setelah pemimpin muda yang kaya itu ditunjukkan pasal setelahnya, yaitu Sakeus. Bagaimana Sakeus yang kaya, sangat kaya. Tetapi ketika dia berjumpa dengan Yesus, dia rela kehilangan segalanya demi Yesus ada padanya. Gitu loh. Jadi miskin di hadapan Allah tidak ada hubungannya dengan materi, tidak ada hubungannya dengan benda, uang dan sejenisnya. Tetapi hati-hati itu bisa mengganggu sikap hati kita di hadapan Tuhan. Itu bisa. Di berbagai bagian Yesus pernah mengajar bahwa lihat, jangan perlakukan orang dengan apa yang ada padanya. Banyak kitab-kitab, banyak surat-surat apostolik dari Rasul Paulus yang berkata, kepada orang kaya jangan kamu hormati dia, tapi orang miskin kamu tidak layani. Lihat, kekayaan seringkali mengubah cara kita melihat seseorang. Lihat ini, ketika kita tidak melihat kekayaan kebesaran Tuhan, kita nggak punya respek, hormat kepada Tuhan. Sehingga kita berpikir segala sesuatu aku punya, aku bisa. Sehingga apa yang terjadi? Ayat ini lihat, begitu manis ayat ini. Karena Tuhan sedang membandingkan dua kekayaan. Satu kerajaan di dunia, satu kerajaan di sorga. Kalau apapun yang kau punya,
Kalau engkau benar di hadapan Tuhan, kerajaan sorga yang melebihi segala sesuatu yang ada di dunia ini diberikan kepadamu. Makanya sikap yang dikatakan di dalam Mazmur 34 tadi, Tuhan itu dekat kepada orang yang patah hati. Ingat baik-baik, ini patah hati bukan karena ditolak sama pacar. Bukan ya, bukan. Dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Orang-orang yang patah hati, orang-orang yang remuk jiwanya, ini adalah orang-orang yang sedang menantikan kebenaran, menantikan pertolongan Tuhan, tetapi belum kunjung tiba. Seakan-akan harapan mereka sudah mau putus, seakan-akan pertahanan mereka sudah habis, tapi mereka tetap percaya kepada Tuhan. Inilah orang-orang miskin yang membuat Allah bertindak baginya. Inilah orang miskin yang membuat mujizat kerajaan sorga datang atasnya. Itu sebabnya ini sikap miskin di hadapan Allah. Ingat baik-baik, bukan pura-pura miskin. Saudara pernah ketemu orang pura-pura miskin? Nah, coba lihat kiri kananmu. Dia pura-pura miskin enggak? Coba lihat. Pura-pura miskin enggak? Oh. Saudara dengar baik-baik. Kenapa? Saudara dengar, sampai dikatakan miskin di hadapan Allah, baru mereka mempunyai kerajaan sorga. Ini dia. Seperti dua perumpamaan tadi itu, seperti perumpamaan orang kaya itu. Maksud Yesus adalah supaya apa? Semua yang kau punya di muka bumi ini tidak bisa dibandingkan dengan kerajaan sorga. Yesus sedang berkata bahwa sangat beruntung orang-orang yang membuat hartanya kerajaan sorga. Bahwa sangat beruntung orang-orang yang berkata, Tuhanlah kekayaanku. Bahwa sangat beruntung bagi orang-orang yang berkata bahwa Tuhanlah hartaku di atas segala-galanya. Yesus sedang mengajarkan itu kepada mereka. Karena begini, lihat baik-baik, sebelumnya ada orang yang sakit, berbagai macam sakit penyakit. Ada orang kerasukan setan, sakit ayan, lumpuh, semua penderitaan, keadaan buruk. Jadi mereka menganggap ketika itu mereka mengalami, mereka menjadi orang yang miskin. Dan Yesus berkata, aku berikan mujizat kepadamu. Tapi lebih daripada mujizat yang menjawab kelumpuhan, mengusir setan atau hal buruk dalam dirimu, sakit penyakit. Lebih daripada itu, yaitu apa? Kerajaan sorga. Melihat kerajaan sorga melebihi dari kebutuhan untuk menjawab kemiskinan kita. Dari sini saudara bisa memahami kenapa Yesus mencela 9 orang yang sembuh penyakit kusta, yang satu tidak, yang satu yang dipuji Yesus. Karena yang 9 ini mereka miskin karena sakit penyakit mereka, lalu dijawab oleh Yesus kemiskinannya, tapi harta kerajaan sorga gak sampai kepadanya. Itu sebabnya Yesus puji yang hanya 1 orang. Paham ya? Di bagian lain, makanya kata Yesus, lebih baik engkau dengan tangan buntung, engkau masuk dalam kerajaan sorga, daripada apa? Dengan seluruh tubuhmu, engkau dicampakkan ke dalam api neraka. Jadi lihat, bagaimana Yesus mengkontradiksikan itu. Miskin di hadapan Allah adalah sebuah terminologi untuk kita berkata, aku miskin, aku enggak sanggup, engkau Tuhan yang kaya, kekayaanmu lah turun kepadaku. Aku lemah, aku enggak sanggup, engkau Tuhan yang kuat, engkau Tuhan yang sanggup, turunkanlah kekuatanmu kepadaku. Miskin di hadapan Allah adalah terminologi orang-orang yang mengandalkan Tuhan di atas segalanya. Bukan mengandalkan harta, bukan mengandalkan kemampuan, karena semua yang di manusia andalkan akan berujung kepada perkataan Yesus dalam Yeremia 17 ayat 17. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia kekuatannya. Tetapi apa? Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Nah, jadi saudara lihat, Yesus sedang ajar orang banyak ini. Yesus sedang ajar orang banyak. Secara khusus murid-murid yang mau mendengar pengajaran Yesus. Saudara dengar baik-baik, ini enggak relevan dengan dunia ini. Miskin di hadapan Allah
karena merekalah yang punya kerajaan sorga. Saya stop sedikit, saudara dengar, ada yang kurang tepat menerjemahkan ini, sehingga ada golongan orang-orang tertentu yang hidup miskin untuk ikut Tuhan. Ada sekelompok ajaran namanya pietisme. Mereka itu rela untuk mereka itu menjadi miskin. Mereka tidak kaya, tidak membeli barang-barang mewah, atau mereka bahkan tinggal jauh, ada di hutan, ada di gunung. Mereka tanda kutip membuat hidup mereka miskin karena pandangannya adalah kekayaan bisa membuat mereka kehilangan kerajaan sorga. Karena kita harus miskin, kemiskinan kita membuat kita mempunyai kerajaan sorga. Jadi tidak apa-apa, di bumi ini miskin, nanti kita mati masuk kerajaan sorga. Saudara dengar? Itu teologi yang salah. Itu teologi yang salah. Karena miskin di hadapan Allah tidak ada hubungannya dengan harta benda. Tidak ada hubungannya dengan keuangan atau apapun yang kita miliki. Tapi berbicara tentang apa? Sikap hati di hadapan Tuhan. Namun tidak bisa dipungkiri bahwa kekayaan atau hidup yang miskin bisa membuat hati kita berbeda memandang Tuhan. Dan bisa membuat hati kita beda berinteraksi dengan orang lain. Makanya saya pernah lihat sebuah video, jadi ada sebuah gereja besar di Amerika dan mereka ini punya kebiasaan misal per 5 atau 10 tahun pendetanya harus ganti. Pendetanya harus ganti. Lalu apa yang terjadi? Pendeta yang baru datang di interview sama majelis dan akhirnya diterima. Udah diterima, lalu dibikinlah minggu depan adalah acara di mana pendeta baru akan diperkenalkan. Begitu. Saudara, ini dibuat, saya lupa, 2 atau 3 kali ibadah. 2 atau 3 kali ibadah. Dalam ibadah pertama, dia datang sebagai orang miskin. Dia datang sebagai pengemis. Dan dia mengemis di pintu dekat gereja. Ini gereja, enggak jauh dari gereja itu, masih di halaman gereja. Dia mau ngemis minta-minta. Banyak jemaatnya ribuan. Hanya beberapa orang yang memberi. Gitu loh. Saudara tahu ketika mereka Pak Pendeta yang lama ini khotbah dan dia bilang kata, ini saatnya kita menyambut pendeta kita yang baru. Wow, semua tepuk tangan bangkit berdiri. Tiba-tiba dia masuk. Pendeta ini yang pengemis tadi dia masuk. Bingung semua orang, dia naik ke atas mimbar, dia buka topinya, dia buka janggutnya. Sekarang, dan dia berkata, sekarang saya tahu bagaimana cara menggembalakan saudara. Gitu loh. Jadi lihat. Lalu di kebaktian yang kedua, dia tidak meminta-minta di sana. Tetapi dia masuk beribadah, dia duduk di agak ke belakang. Nah, waktu dia duduk di sana, tidak ada orang yang mau dekat dengan dia. Pada jauh. Siapa ini? Lalu ketika diminta, setelah pendeta yang lama khotbah dan memperkenalkan, menyambut pendeta yang baru. Tiba-tiba dia berdiri, masih ada orang-orang di belakangnya, gak ada orang di kiri kanannya. Dia maju ke depan, waktu dia maju ke depan semua orang. Jadi lihat, kadang-kadang harta, penampakan itu bisa membuat penilaian seseorang terhadap yang lain menjadi tidak baik. Oke, kita beranjak kepada yang kedua. Yang pertama tadi berbahagia orang yang miskin di hadapan siapa? Allah. Ingat, miskin di hadapan Allah. Dengar baik-baik, saudara, ini kita lakukan dari hati, sikap hati kita yang benar di hadapan Allah. Bahagia yang kedua. Oke, ayat yang keempat. Matius 5 ayat keempat. Berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Nah, dikatakan begini. Betapa beruntungnya orang yang berduka cita
karena mereka akan dihibur. Saudara akan bingung, di mana ada ayatnya? Atau maksudnya di mana korelasinya? Karena lihat, orang duka cita pasti tidak akan bahagia, betul? Atau orang bahagia tidak akan berduka cita. Tapi ini dikatakan berbahagia, diberkati, betapa beruntungnya orang yang berduka cita. Saudara, ini referensinya dari Yesaya 61 ayat 2. Ya, 61 ayat 2. Oke, nah, supaya mudah baca mulai dari ayat 1. Yesaya 61 ayat 1 dan 2. Ayat 1 dikatakan, Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara. Ayat 2. Untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita. Untuk apa? Menghibur semua orang yang berkabung. Nah itu ya di ayat 2. Jadi ayat 2 ini adalah cara Yesus di perjanjian lama, nubuatan Allah diberikan bahwa Yesus ini yang mengucapkan perkataan ini, Roh Allah ada padaku, dan dialah yang akan membawa penghiburan kepada orang-orang yang berkabung. Itu sebabnya Yesaya 61 itu adalah nubuatan tentang Yesus. Dan dia berkata di dalam ucapan bahagia ini di ayat 4, berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Oke ya. Maaf. Sebelumnya kata miskin di ayat 3 itu adalah bangkrut, bahasa aslinya. Bankrupt. Saudara tahu bangkrut? Miskin dengan bangkrut lebih parah mana? Bangkrut. Bangkrut itu terminologinya adalah seperti ini. Sampai engkau tidak punya apa-apa supaya Allah lah hartamu di atas segalanya. Di situ kita lihat. Nah, sekarang di ayat yang keempat, berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Kata berduka cita di sini gambarannya adalah orang yang kehilangan, mengalami kematian. Oke ya, coba. Saudara, siapa keluarga saudara yang sudah meninggal? Mungkin orang tua, saudara, atau orang dekat. Ketika meninggal saudara berduka cita enggak? Berduka cita ya. Saudara sedih enggak? Sedih. Nah saudara, itu terminologinya. Betapa berbahagianya orang yang berduka cita. Orang yang mati, orang yang mengalami kematian karena mereka akan dihibur. Apa maksudnya ini? Saudara tahu ketika Yesus ngomong ini artinya apa? Yesus sedang berkata seperti ini, betapa bahagia saya, kita, orang yang mati bagi dosa kita, orang yang mati bagi dosa kita. Saya mati bagi dosa saya. Nanti saya akan dihibur. Contoh, saudara, ketika orang lain, misalnya orang lain di dalam sekolah mereka mencontek. Mereka mencontek dan nilai mereka akhirnya yang terbaik. Sementara saudara tidak mencontek dan nilai saudara tidak yang terbaik. Tuhan bilang saudara akan dihibur. Karena apa? Anda sedang mati terhadap dosa. Anda berduka karena mati terhadap dosa. Dan Tuhan akan hiburkan. Yaitu dengan kebenaran, dengar nilai mereka hanya dilihat oleh dosen dan manusia. Tapi nilai kejujuranmu dilihat oleh Allah Bapa di sorga. Itu sebabnya dengar, setiap kita yang hidup di muka bumi ini, saudara masih ingat Yesus berkata, ketika engkau mengikut aku, engkau akan meninggalkan siapa? Ayah, ibumu, betul? Tapi Yesus berkata, aku akan menggantikannya berapa? 100 kali lipat. Kadang-kadang dalam penggirikan kita kepada Tuhan kita berduka. Dan Tuhan bilang aku akan menghibur dengan caraku sendiri. Gitu loh. Contoh, saudara tetap
tetap mengisihi, mencintai Tuhan sekalipun kita mengalami sakit penyakit, rugi, tekanan, disalahkan, tapi tetap. Saudara jujur, kalau kita dipersalahkan seperti itu, kita sedih tidak? Sedih ya, kita sedih. Tapi ingat, sedihnya kita ini bukan sedih karena yang lain, ini sedih karena kebenaran. Sedih inilah yang dikatakan Tuhan berduka cita di sini. Dia akan membawa penghiburan. Tuhan ini jadi pergabungan yang karena kematian terhadap daging, kematian terhadap dosa, kematian terhadap tabiat-tabiat kejahatan, itu berdampak kepada kita mengalami kesedihan. Contoh ya, ketika orang lain seakan-akan bebas untuk berkata-kata tidak baik, bebas melakukan dosa. Orang lain bebas untuk mencuri, korupsi, dan saudara menahan diri. Orang lain menjadi kaya karena hasil dosa curian mereka, sementara kita tidak. Anak orang lain bisa sekolah di tempat-tempat yang baik, terus mereka bisa dapat ini dan itu karena kesalahan ayahnya mengambil uang, mencuri dan melakukan dosa. Sementara kita orang yang benar, hidup dengan benar, tidak mencuri, tidak korupsi, sehingga penghasilan kita seperti itu. Kita gak menikmati kebahagiaan orang-orang sana. Itu yang dikatakan Mazmur kebahagiaan orang fasik. Jujur anak kita pasti sedih. Betul? Kenapa kami gak bisa? Kenapa dia bisa? Kenapa? Kan papa sama-sama kerja di kantor itu. Posisi papa bahkan lebih tinggi dibanding mereka. Kenapa kita seakan-akan lebih miskin dari mereka? Saudara dengar baik-baik. Itu bisa menimbulkan duka sakit di hati kita. Mati terhadap daging. Tuhan bilang apa? Dia akan menghiburnya. Nah jadi itu sebabnya dengar baik-baik. Prinsip ini adalah prinsip kerajaan sorga. Enggak akan mungkin ini bisa dilakukan kalau orang itu belum mengalami keselamatan atau pencerahan dari dalam Tuhan. Oleh sebab itu saudara dengar baik-baik. Sekali lagi, prinsip ini bertentangan dengan prinsip dunia. Dan kita harus berani berkata kepada dunia tidak dan menghidupi prinsip kerajaan Allah ini. Saudara, lihat, berbahagia orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Ada tokoh di dalam Alkitab yang mengalami hal ini dan mereka dihibur oleh Tuhan. Ada banyak tokoh dalam Alkitab. Contoh kita ambil yang paling mudah adalah Daud. Daud itu dia punya 3 kali kesempatan untuk bunuh siapa? Saul. Tapi dia harus sangkal. Dia harus gitu loh. Sampai pasukannya bilang, tunggu apa lagi Daud? Hunus saja, tombak saja, lempar saja. Gitu loh. Dari dalam, tapi dia dalam pelariannya. Dia lari-lari dikejar, capek. Tinggalkan keluarga, tinggalkan seakan-akan punya masa depan. Dia bisa marah. Aku gak punya salah terhadapmu Saul. Bahkan aku membantumu berperang dan kau menang. Apa salahku gitu loh ya. Daud sampai kehilangan keluarga. Bahkan Daud pernah sampai kehilangan istri, anaknya diculik. Daud sampai pernah jadi pura-pura gila supaya dia bisa bertahan hidup. Saudara bayangkan itu seperti semua hal tentang Daud mati. Masa depannya dan semuanya. Tapi cara Tuhan menghibur berbeda. Waktu dia pergi, Tuhan bilang apa? Aku tempat perlindungan bagimu. Aku terbukti dalam kesesakan bagimu Daud. Waktu dia dikejar-kejar, tidak ada makanan. Tiba-tiba Tuhan kasih dia tempat untuk dia bisa makan dan minum. Tuhan hibur dia, Tuhan hibur. Itu sebabnya dengar baik-baik. Menarik sekali. Karena apa? Tuhan sedang menempatkan dirinya sebagai penghibur. Itu sebabnya lihat bagaimana Yesus menempatkan dirinya di kitab Yohanes. Dia akan menjadi penghibur bagi kita yang berduka. Ingat baik-baik.
duka yang dimaksud bukan tentang saja duka tentang kematian seseorang, tetapi duka tentang bagaimana kita mengalami duka ketika perjalanan mengikut Tuhan. Makanya dikatakan di Yohanes pasal 16, duka cita yang merupakan kehendak Allah. Wah, jadi ada duka cita karena kehendak Allah. Baik, ayat yang kelima, ucapan bahagia yang ketiga, kita akan berhenti di sini. Ayat yang kelima, mari kita baca sama-sama. 1, 2, dan 3. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Wah, saudara dengar baik-baik. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Bahasa asli berbahagia tadi apa? Betapa beruntung orang yang lemah lembut. Betapa beruntung orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Kata lemah lembut di sini bukan berbicara tentang lemah gemulai, bicaranya halus, suka, halo apa kabar. Bukan. Tapi lemah lembut di sini adalah seseorang, dari bahasanya adalah orang yang sanggup mengendalikan kekuatannya. Gitu loh. Gitu. Jadi orang yang sanggup mengendalikan kekuatannya. Nah, referensi daripada Matius 5 ayat yang kelima ini adalah Mazmur 37. Oke. Mazmur 37 ayat yang ke-11. Kita akan tutup di sini penjelasan ini. Kita akan lihat. Dan tokoh yang dikatakan betapa berbahagia orang yang lemah lembut, ini adalah Daud. Di ayat 11, mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi orang-orang yang rendah hati akan apa? Mewarisi apa? Negeri. Terus, dan bergembira. Karena apa? Kesejahteraan yang melimpah-limpah. Nah, coba lihat. Saudara lihat, rendah hati mewarisi negeri. Di sini katakan lemah lembut memiliki bumi. Ini kita belajar dari tokoh Daud. Lihat, mudah memahami, memudahkan saudara dan saya memahami berbahagia orang yang lemah lembut karena mereka memiliki bumi, karena mereka akan memiliki bumi. Coba kita baca Mazmur 37 ayat 1. Coba ya, lihat. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Kebahagiaan Orang Fasik Semu dari Daud. Jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Jadi Daud punya kecakapan, kemampuan dan tanda kutip hak untuk membalas orang-orang yang berbuat jahat ini. Gitu loh. Dia punya. Tapi lemah lembut yang dimaksud di sini adalah dikendalikan oleh Tuhan. Jangan marah. Jangan iri hati. Lihat ya. Karena mereka akan memiliki apa dikatakan? Bumi. Dengar baik-baik. Begini, karena ini akan menjadi karakter orang yang tepat sebagai pewaris yang tepat. Gitu, coba ya. Coba, kalau Tuhan mau percayakan kerajaan kepada Daud, tapi dia orang yang mudah marah, dia orang yang iri hati, maka kerajaannya tidak akan bertahan. Nah, lihat, dikatakan di ayat 2, Mazmur 37 ayat 2. Sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Lihat ini. Artinya apa? Orang yang tidak lemah lembut ini. Atau orang yang marah dan iri hati. 3. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Jadi lihat. Orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Mereka ini adalah orang yang memiliki kekuatan yang sanggup mengendalikan kekuatannya untuk memperoleh apa yang diwariskan Tuhan bagi mereka. Makanya dikatakan apa? Berdiamlah di negeri, berlaku setia. Artinya apa? Jangan memberontak, jangan lawan, jangan lari, jangan membelot. Dikatakan. Ayat 4. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Ayat 5. Serahkan, nah ini orang yang model lemah lembut tadi itu. Serahkan hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan dia akan apa? Bertindak. Jadi Daud punya pasukan, Daud punya kemampuan berperang untuk bisa mengalahkan. Tapi Tuhan bilang jangan.
Tuhan bilang apa? Kau orang yang lemah lembut, dipagari supaya itu menjadi sebuah kekuatan, inner power dari dalam dirimu. Tuhan bilang, aku yang akan bertindak. 6. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Inilah yang dialami oleh Daud. Seakan-akan, Tuhan engkau akan mengurapi aku menjadi seorang raja. Tetapi aku dikejar-kejar seperti laksana buronan hari ini. Kemanapun aku pergi aku diburu. Dan semua orang yang hidup bersama dengan aku juga mengalami celaka karena aku. Tuhan bilang apa? Aku akan memunculkan kebenaranmu seperti terang. Hakmu seperti siang. Ayat 7 lihat. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Saudara pikir mudah seperti posisi Daud berdiam diri. Enggak mudah gitu loh, karena dari dalam dirinya pasti ada sebuah keinginan untuk memberontak. Jangan marah karena orang-orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang-orang yang melakukan tipu daya. 8. Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya akan membawa kepada apa? Kejahatan. Jadi lihat uraian tentang lemah lembut ini ada dalam Mazmur 37 ayat 9. Sebab orang-orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan apa? Mewarisi negeri. Matius pasal 5 ayat 5, memiliki bumi. Mewarisi negeri. Lanjut. 10. Karena sedikit waktu lagi, maka lenyaplah orang fasik. Jika engkau memperhatikan tempatnya, maka ia sudah tidak ada lagi. Tetapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembiralah karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Saudara, ini menarik. Yesus berkata, berbahagialah orang yang lemah lembut. Jadi ini merupakan karakter daripada seseorang yang dipercayakan untuk mengelola negeri, mengelola hal yang besar. Yaitu apa? Orang yang sanggup mengendalikan kekuatan, sanggup mengendalikan amarahnya, sanggup untuk berdiam diri dan mengizinkan Tuhan yang bertindak. Nah, saya berhenti di sini. Jadi kita sudah bahas tiga prinsip hidup kerajaan Allah, 3 prinsip hidup kerajaan sorga yang disampaikan oleh Yesus kepada orang banyak yang mengikuti Dia. Ingat, di ayat 3 pertama Yesus berkata mereka empunya kerajaan sorga. Di ayat 12 terakhir dikatakan upahmu besar di sorga. Jadi lihat ya, jadi Yesus sedang mengarahkan mereka selama hidup di muka bumi ini supaya prinsip kerajaan Allah mereka hidupi dan mereka sampai kepada kerajaan sorga yang telah diberikan. Ada 3 karakter atau ada 3 prinsip hidup kerajaan Allah. Yang pertama, miskin di hadapan Allah. Artinya apa? Sikap hati yang mendahulukan Tuhan, menempatkan Tuhan di atas segalanya, yang terbaik di atas segalanya. Tuhan adalah harta termulia di atas segalanya, membuat kita akhirnya rendah hati di hadapan Allah, tidak sombong di hadapan Tuhan, dan membuat Tuhan yang menjadi sumber segalanya hidup kita. Yang kedua yaitu orang yang berduka cita, yaitu apa? Orang gambaran tadi miskin itu bangkrut, yang berduka cita adalah kehilangan. Orang yang berduka karena kematian. Dan di sini adalah mati terhadap daging, mati terhadap dosa, mati terhadap keinginan-keinginan jahat. Ketika kita mati terhadap itu, pasti ada dampak yang kita alami dan kita bisa menjadi bersedih, tapi Tuhan akan menghibur. Karena Tuhan bilang apa? Lebih baik semuanya kehilangan, ya. Lebih baik kau hilang tanganmu, hilang matamu sebelah, tetapi engkau sampai kepada kerajaan sorga. Gitu loh ya. Memiliki yang terakhir, yang ketiga yaitu lemah lembut. Orang yang lemah lembut ini berbicara tentang kemampuan mengendalikan kekuatan, kemampuan mengendalikan amarah, kemampuan untuk berdiam menantikan supaya Tuhan yang bertindak. Ini adalah kriteria atau karakter orang yang bisa dipercaya untuk mengelola sebuah hal yang besar. Kalau di dalam kitab Mazmur refer kepada Daud mewarisi negeri, di dalam Matius 5 ayat 5 yaitu tentang memiliki bumi.
Saya berharap 3 hal ini di awal akan menolong kita menjadi betapa beruntung. Jadi kita akan pilih, kita mau menjadi orang yang rugi atau menjadi orang yang beruntung. Kita memutuskannya bersama. Kita bahas 3 hal ini dan dalam Bible Study 2 minggu depan kita bahas selebihnya. Kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, sangat indah pelajaran ini. Menolong kami, bahkan menjungkir balikan pola pikir dunia yang ada dalam kami. Tuhan, kami berdoa. Kami mau selaraskan hidup kami dengan prinsip kerajaan Allah. Kalau ada dalam hidup kami yang salah dan bertentangan, koreksilah kami ya Tuhan. Buatlah posisi kami ada di bawah bukit dan memandang Tuhan di atas. Engkau pengajar kami, biar ajaran-Mu dari tempat tinggi, dari atas mengalir kepada hidup kami di bawah. Hari ini kami menerima, buat kami mengalami betapa beruntungnya orang yang miskin di hadapan Allah. Betapa beruntungnya orang yang berduka cita karena hidup bagi kebenaran Allah. Betapa beruntungnya orang yang lemah lembut, yang mengendalikan hidupnya untuk mewarisi kerajaan Allah. Tuhan, kami berdoa, buat kami menjadi tokoh-tokoh selanjutnya yang berani berkata, betapa beruntungnya aku karena aku hidup sesuai dengan kehendak Allah. Kami tahu ini tidak mudah, tetapi kami percaya karena ini ajaran dan perkataan Tuhan, maka Engkau sendiri yang akan menolong kami untuk bisa mengerjakannya. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk firman Tuhan, Bible Study malam hari ini. Datanglah kerajaan-Mu jadi kehendak-Mu, biar kami pulang sebagai orang-orang yang mendengar, mengerti, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.